Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas ya teman-teman soal tentang agama Islam. Teman-teman bisa menggunakan video ini untuk belajar dengan cara didengarkan secara terus-menerus. Dengan cara seperti itu teman-teman akan secara tidak langsung hafal dengan soal-soal yang sedang teman-teman pelajari. Baik, yang pertama ini adalah soal tentang agama. Dalam konsep Islam ada yang disebut dengan kriteria baik dan buruk ya. Ilmu yang mempelajarinya disebut dengan ilmu akhlak. Yang nomor 2, rukun wudhu ada 6. Nomor 3, kemampuan untuk memilah mana yang baik dan mana yang buruk adalah definisi dari tamyiz. Nomor 4, kemudahan dalam menjalankan ibadah diperbolehkan dengan menunda atau mengganti kewajiban disebut rukhsah. Nomor 5, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah disebut juga dengan hari tasyrik. Nomor 6, kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di Pulau Jawa adalah Demak. Nomor 7, salah satu wali yang menggunakan budaya untuk berdakwah adalah Sunan Kalijaga. Nomor 8, perceraian di mana laki-laki tidak bisa lagi mengawini bekas istrinya kecuali istrinya telah dinikahi orang dan diceraikan disebut talak bain. Nomor 9, saat ayah tidak ada maka yang bisa menjadi wali adalah kakek. Soal terakhir, dilihat dari segi kualitas maka hadis dibagi menjadi 2. Al-Quran terdiri dari berapa surat? 114 surat. Nomor 12, adapun suratnya terdiri dari beberapa ayat? 6.666 ayat. 13, keistimewaan yang diberikan para nabi disebut mukjizat. 14, 5 nabi pilihan disebut juga ulul azmi. 15, dalam Islam ada 4 madhab utama. Adapun di Indonesia mayoritas bermadhab Syafi'i. 16, setelah sahabat disebut dengan generasi tabi'ut tabi'in. 17, sholat minta hujan disebut dengan sholat duha, khauf, istiqoh, tahajud. Istisqa. 18, kewajiban melaksanakan ibadah puasa dimulai pada tahun 2 Hijriah. 19, hari kiamat disebut juga dengan yaumul hisab. 20, adapun mengalihkan hutang ke pihak ketiga disebut hiwalah. Soal nomor 21, salah satu asas dalam hukum Islam adalah hifdzul mal, artinya adalah melindungi harta atau properti. Soal nomor 22, berikut ini tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan hukum Islam kecuali A. Masa Nabi Muhammad SAW,
B. Masa Khulafaur Rasyidin. C. Masa kelesuan dan pemikiran. D. Masa modernisasi sampai sekarang. Iya, masa modernisasi sampai sekarang. 23. Ditemukan dalam Al-Quran, Allah memerintahkan manusia dalam berbagai bentuk bahasa. Berikut ini bentuk bahasa yang digunakan, kecuali A. Sharih, B. Kinayah, C. Mujmal, D. Muhkamah. Iya, kecuali muhkamah. Soal nomor 24. Kelompok sosial yang biasanya berpusat pada keluarga Batih ditambah dengan beberapa warga yang lain tinggal dan hidup bersama dalam satu rumah sehingga merupakan ke dalam dan keluar. Penjelasan ini dalam hukum Islam merupakan pengertian dari keluarga. 25. Berikut ini adalah orang-orang yang dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum kecuali A. Anak kecil sebelum dewasa, B. Orang yang tidur, C. Orang yang hilang kesadarannya atau orang gila, D. Orang yang lagi puasa. Jawabannya adalah kecuali orang yang lagi puasa. 26. Berikut ini adalah penjelasan tentang hukum syariat kecuali A. Terdapat dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis, B. Syariat bersifat fundamental, C. Syariat berlaku abadi, D. Syariat hasil pemikiran manusia. Iya, syariat hasil pemikiran manusia. 27. Para ahli hukum Islam mengelompokkan ayat Al-Quran dalam kategori yaitu sharih dan am. 28. Yang dimaksud dengan sunnah Rasul adalah segala tindak tanduk Rasul baik berupa ucapan, perbuatan, dan sikap. 29. Uswah sebagai gaya hidup ideal Rasulullah SAW merupakan cermin keteladanan. Di antara hal-hal berikut yang tidak termasuk dalam prinsip uswah adalah memaksakan penafsiran liberal terhadap sunnah Rasul. 30. Secara etimologi nikah artinya kumpulan atau pergaulan. 31. Saudara seibu tidak mendapatkan waris karena ada orang-orang yang tersebutkan di bawah ini kecuali istri. 32. Berikut ini yang tidak mendapatkan sisa harta dari pembagian harta waris adalah suami dan istri. 33. Pernikahan asal hukumnya mubah atau boleh, tetapi selanjutnya hukum itu sangat tergantung kepada kondisi atau keadaan orang yang bersangkutan. Nikah bagi orang yang telah cukup sandang pangan dan dikhawatirkan terjerumus kepada perzinahan, hukum tersebut adalah wajib. 34. Di antara wanita yang haram dinikahi adalah sebagai berikut kecuali anak paman atau bibi. 35. Berikut ini adalah rukun pernikahan kecuali orang tua. 36. Berikut ini adalah macam talak kecuali talak 1. 37. Masa menunggu bagi wanita yang ditalak oleh suaminya sampai ia dapat menikah kembali dengan laki-laki yang lain dalam hukum Islam dikenal dengan istilah iddah. 38. Hak yang diselesaikan terlebih dahulu berkaitan dengan harta si mayat yaitu hutang dan piutang. 39. Dalam sistem hukum Islam terdapat 5 kaidah yang dipergunakan untuk mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun di bidang muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut dinamakan
Ya, Al-Ahkam Al-Khamsah. 40. Menurut Imam Syafi'i, tata urutan sumber hukum adalah sebagai berikut, kecuali ya pendapat para sahabat apabila mereka berbeda pendapat. Soal nomor 41. Arti fana adalah ya tidak kekal. 42. Allah memiliki sifat Al-Karim, artinya Allah Maha ya mulia. 43. Allah memiliki sifat Al-Karim yang tercantum dalam surat ya Al-A'raf ayat 180. 44. Allah memiliki sifat Al-Matin, artinya Allah Maha ya kokoh. 45. Allah Maha mengumpulkan merupakan arti dari ya Al-Jami. 46. Salah satu Asmaul Husna adalah Al-Akhir, yang artinya adalah ya Maha Akhir. 47. Adanya Asmaul Husna diterangkan dalam Al-Quran surat ya surat Toha ayat 8. 48. Batasan aurat perempuan adalah ya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. 49. Allah memiliki sifat Al-Matin yang tercantum dalam surat ya Az-Zariyat ayat 58. Soal nomor 50. Surat yang menjelaskan tentang larangan untuk melakukan beberapa kain, makanan, minuman secara berlebihan adalah ya surat Al-A'raf ayat 31. 51. Menurut surat Al-A'raf ayat 26, pakaian yang paling baik di mata Allah Subhanahu wa taala adalah ya pakaian takwa. 52. Batasan aurat laki-laki adalah ya dari pusar sampai lutut. 53. Fungsi pakaian adalah ya sebagai penutup aurat. 54. Jujur merupakan ciri seorang muslim, sedangkan bohong atau tidak jujur merupakan ciri dari ya munafik. 55. Keharusan adanya catatan pernikahan merupakan bentuk ya administratif. 56. Makna makiyah dalam Ummul Quran maksudnya adalah ya ayat atau surat yang turun sebelum hijriyah Nabi Muhammad SAW. 57. Cabang ilmu hadis yang mendalami seluk-beluk perawi hadis disebut ya hadis diroyah. 58. Kewajiban zakat terdapat dalam Al-Quran ya At-Taubah ayat 103. 59. Hadis yang disepakati kebenarannya oleh Imam Bukhari dan Muslim ya muttafaq alaih. 60. Perintah puasa di bulan Ramadan ditegaskan dalam Al-Quran surat ya Al-Baqarah ayat 183. 61. Ayat Al-Quran yang memperjelas proses penciptaan alam adalah ya Quran surat Yunus ayat 3. 62.
Islam adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang bermakna selamat dan sejahtera. 63. Rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Yang ke-64, asyhadu an la ilaha illallah adalah bacaan syahadat tauhid. 65, sami Allahu liman hamidah disebut dengan iktidal. 66, makna dibalik kesulitan ada kemudahan, terdapat di Al-Quran dalam surat Al-Kafirun. 67, kiamat artinya dibangkitkan. 68, makna dari kata amanah adalah dapat dipercaya. 69, ibunda Rasulullah SAW adalah Siti Aminah. 70, kitab suci Zabur diturunkan kepada Nabi Nabi Dawud. Itu teman-teman 70 soal yang perlu teman-teman pelajari. Bagaimana cara mempelajarinya sudah saya jelaskan di awal, yaitu cukup dengarkan berulang kali, maka teman-teman akan secara tidak langsung tiba-tiba menghafal soal-soal ini. Dengan seperti itu nanti kalau ketemu dengan soal-soal yang sejenis, teman-teman itu bisa mengerjakan. Ingat, dengarkan seperti mendengarkan radio walau teman-teman tidak melihat videonya. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.